Shalom anak-anak sekolah minggu. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Tante berharap kita semua ada dalam keadaan sehat ya, walaupun hanya di rumah saja. Nah, hari ini Tante didampingi oleh kakak-kakak guru pendamping. Saatnya kita akan memuji Tuhan. Dan sebelum kita lebih lanjut masuk di dalam ibadah kita, mari yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu. Hari ini kami bertemu kembali di dalam ibadah kami sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami agar ibadah kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kami. Berkati kakak-kakak yang menemani guru-guru untuk kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama. Adik-adik, kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. besar sekali kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan terus berikan
pujian dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita yang agak ceria ya, Kakak Yanti. Happy ya, happy ya. Yuk. Yesus terus mendalam di dalam kehidupan kita ya. Satu lagi pujian. Namanya lagu apa judulnya ya? Hati yang gembira. Ayo kita nyanyikan yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi gembira ya, kita tetap bersuka cita karena kita memiliki Allah yang besar yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Saatnya kami semua mempersilahkan kepada Tante yang akan membawakan cerita firman buat kita. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu, salam sehat dari Tante. Tante percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan kita tetap bersuka cita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau mengurapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu, baik anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan cerita ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami pengertian dan pemahaman akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang Saulus bertobat dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Ya, proses yang terjadi dalam hidupnya Saulus, bagaimana Tuhan membuat dia bertobat, yaitu dengan matanya dibutakan selama 3 hari. Ya, waktu dia mau pergi ke Damsyik, ingin menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan, Tuhan melakukan mujizatnya dengan menangkap Saulus dalam perjalanannya. Nah, sehingga pada saat itu dia tidak dapat menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan, ya. Dan pada saat itulah Tuhan berbicara kepadanya bahwa dia akan menjadi saksi Yesus. Nah itu. Dan pagi hari ini adik-adik kita akan belajar bersama cerita tentang Saulus menjadi saksi Yesus. Di dalam pembacaan terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-19
sampai dengan yang ke-31. Ya. Jadi Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 31. Di situ menceritakan bagaimana Saulus menjadi saksi Yesus. Setelah dia pulih, dia sehat, dia kuat, maka Saulus bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus di kota Damsyik. Ya, di kota Damsyik yang tadinya dia seorang penganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan, tetapi dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia menjadi saksi Yesus di mana dia berada. Dan pada saat itu dia berada di kota Damsyik, adik-adik, dia menyampaikan kabar baik di rumah-rumah ibadat. Dia menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Jadi dia berdiri di rumah-rumah ibadat dan dia menceritakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, pada saat itu tentunya ada orang-orang Yahudi yang mendengarkan di rumah ibadatnya. Dan mereka menjadi bingung, mereka menjadi heran pada saat itu. Mereka melihat Saulus kok bisa berbicara bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Padahal kita tahu bahwa sebelum dia menerima Tuhan Yesus, Saulus ini suka menghujat Allah, suka menghujat nama Tuhan, ya, nama Tuhan Yesus. Tetapi kenapa pada saat dia berada di Damsyik, di rumah ibadat, dia berani mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Makanya orang-orang Yahudi pada saat itu mendengarkan dia berbicara seperti itu, mereka heran, ya, dan mereka menjadi bingung. Mereka berkata, bukankah orang ini yang suka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Bukankah orang ini yang di Yerusalem mau membinasakan orang-orang yang memanggil nama Yesus? Mengapa dia berbicara pada saat itu bahwa Yesus adalah anak Allah? Mereka jadi bingung, adik-adik. Ya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, ya, Saulus ini, dia begitu berani untuk menyaksikan akan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Ya, dia sangat besar pengaruhnya, ya, dan ia membingungkan orang-orang yang ada di Damsyik, orang-orang Yahudi tentunya, ya, yang tinggal di Damsyik, karena dia berkata bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, lalu pada saat orang-orang Yahudi mendengarkan hal itu, melihat akan perubahan hidup daripada Saulus yang tadinya seorang penjahat berubah menjadi baik, ya, mereka tidak senang, adik-adik. Ya, mereka mencoba untuk membunuh Saulus. Ya, mereka merencanakan untuk membunuh Saulus karena mereka tidak senang melihat Saulus bertobat. Mereka tidak senang melihat Saulus menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka tidak senang, ya. Dan mereka merencanakan untuk membunuh Saulus. Tetapi berita itu didengar oleh Saulus dan murid-murid Tuhan Yesus. Apakah Saulus takut? Tidak, adik-adik. Ya. Saulus tidak menjadi takut, tetapi dia dengan berani terus menyampaikan kesaksian kepada orang banyak yang ada di Damsyik. Nah, karena rencana ini sudah didengar oleh Saulus dan murid-muridnya, mereka mencari jalan supaya Saulus terhindar dari rencana orang-orang Yahudi yang akan membunuh dia. Bagaimana caranya? Mereka berdoa dan mereka meminta kepada Tuhan bagaimana caranya supaya Saulus tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang ada di Damsyik. Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, ya. Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, ya, menyelamatkan Saulus dengan menaruh Saulus di dalam keranjang dan menurunkan dari atas tembok kota Damsyik. Ya, mereka turunkan Saulus, ya, ke bawah, dan supaya Saulus bisa terhindar dari maut. Saulus pun melewati itu
dengan pertolongan Tuhan dia boleh diturunkan dari tembok sampai ke bawah, dan dia pergi ke kota Yerusalem yang tidak jauh dari kota Damsyik. Jadi dia terhindar adik-adik dari rencana pembunuhan oleh orang-orang Yahudi. Dan saat itu dia berjalan menuju kota Yerusalem, dan dia bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus di sana. Dan dia ingin bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem takut kepada Saulus. Mereka tidak percaya kalau Saulus sudah bertobat. Mereka tidak percaya bahwa Saulus sudah menjadi pelayan Tuhan. Mereka tidak mau menerima Saulus pada saat itu. Ya. Tetapi adik-adik, ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Barnabas. Ya. Yang bernama Barnabas. Dia mau menerima Saulus dan membawa Saulus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Barnabas inilah yang menceritakan kepada murid-murid Tuhan Yesus bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Ya. Jadi Barnabas ini menjelaskan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem bahwa Saulus sudah bertobat. Dia sudah bertemu dengan Tuhan dan Tuhan sudah berbicara kepada dia waktu dia dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik. Dan saat itulah Saulus dia menjadi berani untuk mengajar banyak orang di dalam nama Yesus. Dan saat Barnabas menjelaskan itu, murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem, mereka menjadi percaya bahwa Saulus sudah bertobat, bahwa Saulus sudah menjadi pengikut Yesus, dan mereka menerima Saulus bersama-sama dengan mereka melayani di rumah-rumah ibadat. Nah, tetapi apa yang terjadi kepada Saulus? Kalau di Damsyik tadi dia mengalami ancaman bahwa dia akan dibunuh. Apakah di Yerusalem dia tidak mengalami hal itu? Ya. Dia juga mengalami, Saulus juga mengalami, ya, hal yang sama seperti di kota Damsyik. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Yerusalem tidak mau percaya dengan kesaksian daripada Saulus. Mereka tidak mau percaya dan tidak mau menerima bahwa kesaksian Saulus tentang Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Itu ditolak mereka. Ya. Mereka tidak mau terima. Malahan mereka merencanakan juga untuk membunuh, ya, membunuh Saulus. Orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pun mereka berniat untuk membunuh. Dan rencana itu pun diketahui oleh jemaat-jemaat yang ada di kota Yerusalem. Dan mereka diberikan Tuhan hikmat. Mereka membawa Saulus ke kota Kaisaria. Lalu mereka membantu dia untuk pergi ke Tarsus. Jadi luar biasa Tuhan ya adik-adik. Saat Saulus dalam keadaan penderitaan, kesulitan, kesukaran, persoalan yang besar, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memakai orang lain untuk menolong Saulus untuk keluar dari persoalannya. Ya. Dalam rencana orang-orang Yahudi membunuh dia, Tuhan memakai jemaat-jemaat yang sudah percaya yang ada di kota Yerusalem itu supaya membantu atau menolong Saulus keluar dari kota Yerusalem menuju ke Kaisaria dan terus ke Tarsus. Nah, itu. Di luar biasa Tuhan kan? Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu dan sanggup menolong dalam setiap persoalan kehidupan kita. Dan setelah dia pergi ke Tarsus, dikatakan di dalam ayat firman Tuhan pasal 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria, ya, berada dalam keadaan aman, ya. Dalam keadaan aman. Jemaat itu
dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Itu firman Tuhan dalam ayat 31. Jadi jemaat-jemaat yang ada di Galilea, di Yudea, di Samaria, ya, yang sudah menerima Tuhan Yesus, mereka hidup dengan aman. Mereka hidup dengan aman dan juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang tadinya jemaat-jemaat ini kan mereka takut waktu Saulus belum bertobat, mereka takut. Jangan-jangan nanti mereka akan diseret atau ditangkap atau disiksa oleh Saulus. Tetapi setelah Saulus bertobat, katakan jemaat yang ada di Yudea, di Samaria, dan juga di Galilea hidup di dalam aman dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka bertambah banyak oleh karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Di luar biasa ya. Kesaksian dari Saulus membawa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak sedikit juga orang yang menolak saat itu. Orang-orang Yahudi yang menolak akan firman Tuhan. Mereka tidak mau menerima. Bahkan mereka mau mengancam akan membunuh Saulus. Tetapi 2 kali Saulus terancam di dalam maut. 2 kali juga Tuhan menolong. Yang pertama di kota Damsyik, yang kedua di kota Yerusalem. Tuhan memberikan pertolongannya dengan menyelamatkan nyawa daripada Saulus, sehingga Saulus terhindar dari pembunuhan dan dia tetap menyaksikan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi luar biasa ya adik-adik. Nah, kita melihat kehidupan Saulus setelah dia menjadi percaya. Ya, apakah Saulus tidak bergaul dengan teman-temannya yang lama? Ya, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Tuhan. Apakah Saulus tidak bergaul? Dia bergaul. Ya, bergaul dengan mereka, dia mengasihi mereka. Tetapi adik-adik ingat, walaupun dia mengasihi teman-temannya yang lama, tetapi dia tidak ikut bergabung. Ya, dia tidak ikut bergabung dengan mereka. Dia tidak mau lagi menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang jahat ya. Karena kita tahu kan orang Farisi dan orang Yahudi ini mereka menolak Tuhan dan mereka memiliki sikap yang jahat. Mereka mau menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Saulus tidak lagi masuk di dalam kelompok mereka karena Saulus sudah mengasihi Tuhan Yesus ya. Dan dia menganggap bahwa hidupnya yang baru saat itu, hidup bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus, dia merasakan bahwa dia berada di tengah-tengah keluarga yang baru ya, karena dia hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik ya pada saat ini ya? Jikalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik juga harus bergaul dengan teman-teman yang mengasihi Tuhan Yesus ya. Contohnya seperti di sekolah minggu ya. Adik-adik harus bersikap ramah kepada teman-temanmu ya. Adik-adik harus berdoa untuk mereka juga. Selain bersikap ramah, berdoa juga untuk teman-teman ya, seimanmu. Teman-teman dekatmu yang sangat mengasihi Yesus ya. Jadi saling berdoa seperti Rasul Paulus ya, seperti Saulus dengan teman-temannya, murid-murid Tuhan. Mereka berdoa, mereka saling menopang, saling tolong menolong ya. Makanya adik-adik pun harus demikian, bergaullah dengan teman-teman seiman ya, teman-teman yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk selalu setia kepada Tuhan ya. Apakah adik-adik sudah memiliki teman seiman di dalam Tuhan saat ini? Kalau adik-adik belum punya teman ya, seiman di dalam Tuhan, minta sama Tuhan ya, supaya adik-adik boleh dipertemukan dengan teman-teman yang setia kepada Tuhan, sehingga adik-adik juga menjadi setia.
Puji nama Tuhan, itulah cerita dari firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana Saulus menjadi saksi Yesus, dan bagaimana Saulus mengalami penderitaan yang luar biasa, persoalan hidup, masalah yang berat, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan dia, menolong dia, memberikan dia jalan keluar. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan dimanapun adik-adik berada, adik-adik boleh menjadi saksi Kristus, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Puji nama Tuhan, dan kita akan tutup firman Tuhan ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan sudah kami dengar bagaimana Saulus menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah kami juga, hamba-Mu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing boleh menjadi saksi Kristus, menjadi terang Kristus, dan dapat membawa jiwa-jiwa baru untuk percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu ini termeterai dalam hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni salah dosa kami. Kami sambut firman-Mu dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian doa Yabes. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu.